Lalu turunlah malaikat Jibril mengambil kendaraan namanya burak. Dan jangan terhasut oleh gambar burak yang pernah kita lihat dulu di kampung-kampung. Kuda badannya, kepalanya perempuan cantik, nengok ke kanan. Itu orang Yahudi yang gambar, Bu. Itu bakar itu kalau ketemu. Tapi keluarin dulu dari rumah. Jangan kau bakar dalam rumahmu, ikut rumah terbakar. Apa ada kejadian tidak masuk akal tapi terjadi? Contoh, logika berpikir gampang sekali nih. Diundanglah saya ceramah ke Jakarta. Pagi hari pesawat pertama jam 6 waktu Makassar. Tiba Jakarta jam 7 pagi. Ceramah jam 10. Selesai jam 12. Pulang saya ke Makassar jam 3. Jam 6 sore ada lagi saya di Makassar. Sampai di rumah saya gantung bajuku. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Begitu sampai di rumah keluar ini semut. Dia kumpul samanya temannya semut. Dia pidato di depan bangsa semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi pagi. Hah, enggak masuk di akal. Bagaimana caranya? Kau baru keluar saja kau diinjak mobil trek. Dia bilang betul itu yang kau bilang. Ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantongnya Ustadz Das'ad. Saya tidak pernah keluar. Tapi betul, saya dari Jakarta. Masuk akal enggak? Kalau ini semut yang jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, semut numpang di kantong. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Mau lagi contoh, tidak masuk akal tapi terjadi. Hah? Ada profesor dianulir profesornya. Dibatalkan sama menteri waktu itu. Malah jadi kepala BPOM. Itu kan tidak masuk akal, tapi terjadi. Iya toh? Ini pesan pertama banyak hal yang tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Hah? Kapling laut. Itu kan tidak masuk di akal, laut di kapling. Tapi ada, kita lihat ada. Iya toh? Itu semua tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi? Mau lagi saya kasih contoh. Profesor di bidang hukum diangkat menjadi penegak hukum, justru ditangkap gara-gara melanggar hukum. Itu kan tidak masuk di akal, tapi terjadi. Tidak usah kupersoalkan ini soal masuk akal tidak masuk akal. Banyak kejadian tidak masuk di akal tapi terjadi. Dan saya yakin menurut saintis nanti kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan secara teknologi. Coba barangkali waktu itu kita sudah tidak ada. Bapak Ibu yang masuk hidup lahir tahun 60-an. Itu dulu kalau orang mau menelpon, dua dipanggil Pak, dikasih begini. Ya Prof ya, baru diputar. Halo, halo, Jakarta, ujung pandang. Halo, itu dulu. Tidak pernah dibayangkan sepupu kita yang ada di Madura bisa transaksi garam dengan sepupunya yang ada di Amerika melalui video call. Hai, ini garamnya. Tidak pernah dibayangkan orang bisa bicara tanpa kabel. Isra Mi'raj ujian keimanan buat kita. Bagi kita orang beriman, tidak ada yang tidak masuk akal. Itu poin pertama. Kedua, kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Pertama, tahun kelahirannya Nabi. Disebut tahun apa Ibu? Tahun gajah. Yang kedua, tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa? Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau.
Pelajaran kedua Isra Mi'raj ini. Lalu Nabi berduka karena istrinya meninggal dunia. Istri soleha itu dua aja karakternya. Satu, menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Dua, membuat suaminya betah di rumah. Silakan ibu koreksi. Kalau ada suami tidak betah di rumah, mesti ibu koreksi diri. Ya, saya tanya teman saya, kenapa kau terlalu sering ngopi dia? Masih pagi-pagi kau sudah ngopi di warkop. Memang kau tidak dibikinkan kopi? Dia bilang dibikin Ustaz, cuma kalau minum kopi di rumah, kopi diminum, ngomelan dirasa. Ya. Lain waktu kita bahas ini, lain waktu. Ya, ini khusus kita Isra Mi'raj. Lalu, mulailah pada saat Nabi berduka itu, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Ke Ancol. Banyak ubur-ubur. Kemana? Ke Bali. Banyak makhluk halus. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Agar gampang dipaham, diundang ke istana pasti senang. Tapi yang jauh lebih menyenangkan, ketemu pemilik istana, presiden. Ini diundang oleh Allah, suatu kemuliaan. Berdialog dengan Allah pasti jauh lebih mulia. Ibu, bayangkan kalau tiba-tiba dapat WhatsApp dari Bapak Prabowo dengan hormat mengundang ibu makan malam. Saya yakin itu WhatsApp diumumkan satu kantor. Prabowo. Saya ajak dulu waktu Wapres pertama Pak JK, Wapres pertama, ada kan waktu itu belum ada namanya WhatsApp, kartu lebaran. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Tertanda Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu lebaran saya, Prof. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sekampungku, Wapres. Padahal Wapres sudah pensiun. Kita sudah bangga. Bagaimana kalau Allah yang mengundang? Lalu turunlah malaikat Jibril mengambil kendaraan namanya burak. Dan jangan terhasut oleh gambar burak yang pernah kita lihat dulu di kampung-kampung. Perempuan, kuda badannya, kepalanya perempuan cantik, nengok ke kanan. Itu orang Yahudi yang gambar, Bu. Itu bakar itu kalau ketemu. Tapi keluarin dulu dari rumah. Jangan kau bakar dalam rumahmu, ikut rumah terbakar. Ya? Nah, sudah. Mulailah Nabi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram masjidil aqsa. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Tujuannya kan ke langit. Kan bisa dari Mekah langsung ke langit. Ngapain ke Masjidil Aqsa lagi? Boros. Sama kita di pegawai-pegawai negeri. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ada SPJ-nya. Tapi dilihat, tidak ada perjalanannya. Sopir kasihan setengah mati pergi tanda tangan. Dia tidak dapat apa, tapi dapat dosa. Nanti orang-orang yang suka bikin SPJ palsu, Pak, itu nanti kalau di akhirat disuruh masuk neraka jalan-jalan. Kau jalan-jalan, kau hobi sekali dulu jalan-jalan untuk kau masih aktif di pegawai ya. Kau jalanlah sekarang. Kenapa mesti diperjalankan lagi ke Masjidil Aqsa? Kan
Kan bisa dari Masjidil Haram langsung naik ke langit. Orang dari Jawa boleh langsung ke langit. Orang dari Makassar boleh langsung ke langit. Sama kalau dari Makassar mau ke Jakarta. Ngapain lewat Surabaya dulu? Boros anggaran. Allah jawab. Kenapa diperjalankan? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian, lihat, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Tidak semua, sebagian. Bagi dunia akademik, istilah mungkin cocok chapter, bab-bab kehidupan. Banyak kezaliman, banyak dosa, banyak maksiat, banyak sekali maksiat di dunia ini. Tapi tidak semua diambil dalam Isra Mi'raj, diambil sebagai contoh-contoh kehidupan. Sebagian chapter-chapter kehidupan yang Allah perlihatkan. Inilah tema yang betul. Transformasi nilai-nilai Isra Mi'raj untuk membangun BPOM yang profesional, amanah dan mendunia. Judul disertasi S3 ini. Beginilah kalau profesor jadi bos. Nah, transformasi makna sesungguhnya bagaimana ini chapter-chapter kehidupan dilihat di BPOM. BPOM. Kenapa saya selalu bilang BPOM? Ini juga mulutku ini salah-salah ngucap terus. BPOM. Kenapa? Transformasi yang banyak dilihat di sini. Coba lihat dalam dunia politik kita. Tidak ada lagi rasa malu. Kemarin dia bilang A, hari ini dia bilang C, hari itu lagi dia bilang D. Bagi dulu orang-orang terhormat, sekali kata terucap kita tahankan sampai akhir hayat kita. Sekarang demi kekuasaan jilat kiri kanan, kalau pantatnya sekalipun tidak malu kita jilat. Itu kenapa penjilat merusak? Kalau orang diangkat pejabat karena menjilat, kasihan orang yang dokter ke luar negeri, punya kompetensi, punya keahlian, memperbaiki negaranya, tersingkir karena dia tidak punya mental penjilat. Dan orang-orang pintar dan berkarakter, lebih baik dia sengsara hidupnya daripada dia korbankan prinsip hidupnya. Orang penjilat merusak sistem kita. Di BPOM ini tidak usah jadi penjilat, tidak usah cari muka. Ibu-ibu sudah punya muka. Dan sekarang Prof. Taruna tidak perlu dijilat karena beliau tahu mana orang yang kompeten, mana yang tidak. Tinggal siapkan. Bagaimana mempersiapkan diri? Isi otak. Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau pintar. Beda zaman saya dulu mau belajar, belum tentu ada kitab meskipun ada uang. Sekarang, namanya medsos. Tanya apa aja di situ dia bisa jawab. Ada lagi tuh namanya meta. Kau tulis dia lengkap semua penjelasannya. Ada lagi namanya Google Translate. Mau kau bahasa apa saja dia bisa terjemahkan. Saudaraku, terutama bapak-bapak juga yang punya kompetensi, yang punya kewenangan mengangkat pejabat, mengangkat anak buah kita posisi suatu jabatan, jangan angkat mereka karena modal menjilat. Boleh mereka bersilaturahmi ke istri, boleh mereka datang ke rumah, tapi jangan silaturahmi datangnya itu mempengaruhi posisi jabatan. Dia diberi posisi dalam hati, tapi bukan posisi dalam jabatan. Karena kalau diberikan jabatan tidak sesuai kompetensinya, agama kita mengajarkan tunggu kehancurannya. Yang kedua, apalagi yang dilihat oleh Nabi, ada lagi orang yang dilihat diberikan daging yang halal, harum, matang, di samping kanan kirinya daging yang bau, najis, berbau, berulat. Suruh pilih. Kamu mana dia pilih? Dia pilih daging yang bau, bernanah, berulat. Dia tinggalkan daging yang baik. Nabi bertanya, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah pasangan yang diberikan pasangan halal,
tapi dia pergi berselingkuh. Ini selingkuh sudah menjadi tradisi masyarakat kita. Banyak di kantor berselingkuh. Bermula dari canda. Pura-pura salah kirim. Kirim lope. Apa maksudnya bang? Oh, salah kirim dek. Sebenarnya tidak apa-apa mas. Makanya dedek nih yang cewek. Cewek. Kalau kau di WhatsApp atau di telepon bosmu, jangan suaramu mendayu-dayu. Di mana dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda kalau begitu? Lagi di mana dek? Di rumah aja pak. Lagi ngapain? Baring-baring sih. Jangan begitu karena orang pasti tergoda. Itu makanya sebagian ulama mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana ini dek? Di rumah pak. Emang lagi ngapain? Untuk apa sih pak? Tanya-tanya, ini kan bukan jam kantor. Oh 2 kali ndak ditelepon lagi kamu itu. Jangan buka peluang. Apalagi yang kadang-kala membuat perselingkuhan terjadi, curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Di mana di kau? Itu bibit-bibit terjadinya perselingkuhan. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Kertas kantor dibawa pulang. Hari ini 1/4 rim. Nggak ketahuan, 4 hari kemudian 1/2 rim. Hari berikutnya 1 rim. Kenapa? Anaknya lagi nulis skripsi. Apalagi ada kantor renov, tegelnya diambil. Jangan ketawa pak, ini serius orang ini. Nggak dipakai Ustadz, bukan hakmu. Coba bayangkan Umar bin Khattab pak. Umar bin Khattab waktu itu Amiral Mukminin. Beda gelarnya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq gelarannya apa? Khalifah Rasulullah. Umar bin Khattab Amiral Mukminin, pemimpin orang Islam. Presiden kalau sekarang. Dia lagi bekerja. Pakai lampu, pakai minyak, lalu ada apa itu? Sumbu. Lagi tiba-tiba ada tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amiral Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuk. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tunggu dulu sebelum kita lanjut cerita. Kamu datang ketemu saya sebagai Umar bin Khattab secara pribadi atau presiden? Sebagai pribadi sih, silaturahmi. Dia bilang, kalau begitu tunggu saya matikan. Gelap. Amiral Mukminin, kenapa kau matikan? Dia bilang, itu tadi saya lagi tugas menghitung uang negara yang masuk dan keluar. Ini lampu minyaknya dari negara, ya wajar saya pakai. Sekarang kita urusan pribadi, tidak boleh pakai ini barang negara. Coba kalau negara kita begini semua pejabatnya pak, tidak ada orang apa itu berjemur dan bagi-bagi sembako di pinggir jalan. Cuma sekarang pak, mobil dinas dipakai pergi dugem, pakai undang bawa acara kawinan, takut ketahuan dia ganti lagi platnya pak. Coba kalau semua orang-orang begini menerapkan ini loh syariat Islam. Kok kita orang Islam takut? Karena kita tidak tahu. Syariat Islam itu seperti itu. Tidak boleh kau pakai itu barang negara kalau urusan pribadi. Ini bukan cuma dia, anak dan turunannya, mantunya pun pakai fasilitas negara. Ini disebut nilai-nilai Isra Mi'raj, transformasinya bawa ke sini. Jangan ambil barang negara. Ini adik-adik sekalian,
yang masih bersih-bersih otaknya dan moralnya, pelihara ini. Yang lalu sudahlah. Kalau kita lihat senior-senior kita banyak menyalahgunakan uang negara, ya mudah-mudahan berikan taubat oleh Allah. Tapi jangan dicontoh. Luar biasa saya lihat pidatonya Bapak Prabowo baru-baru ini ke depan tentara dan polisi. Saudara-saudara sekalian, dari ujung kepala sampai ujung kaki, Anda memakai seragam, itu adalah uang dari rakyat. Maka kalian harus punya tanggung jawab melindungi rakyat Indonesia. Wah, ini saya bilang jago memang ini Bapak Presiden kita kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti anak buah. Bermulalah dari diri kita sendiri. Jangan biasakan gunakan itu komputer kau pakai main game. Kalau kau tidak punya kerja, jangan gunakan itu komputermu untuk main game, karena itu urusan pribadi. Apalagi kau pakai menjadi judi online, game online. Maaf ya, mohon maaf. Ada prinsip orang dulu-dulu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Terbalik. Birokrasi modern itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kenapa ada orang mempersulit isinya orang? Karena dia pikir kerjaan itu uang. Coba kalau kalian kerjaan itu ibadah. Coba kalau kalian membantu orang itu ibadah. 30 tahun kau mengabdi POM ini, 30 tahun kau dapat gaji, 30 tahun kau dapat penghargaan, dan dapat kau pensiun, di akhirat juga 30 tahun itu jadi amal. Cuma karena kita bekerja ngejar gaji, di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Ya Allah, mana pahalaku memberi izin 30 tahun. Kata Allah, kau dulu kan mau dapat honor. Kau sudah dapat dari orang yang kau kasih izin toh. Sekarang tidak ada lagi kau pahala kau dapat. Itulah makna dari setiap kita sholat, ada ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ibu bapak, tuan-tuan yang saya hormati, bagi mereka yang bekerja mengeluarkan izin dengan mempermudah orang, tentu dengan tetap melihat syarat-syarat ketentuan telah terpenuhi, dia tidak persulit, bahkan dia bantu orang, saya yakin hidupnya akan dimudahkan oleh Allah. Kalau dia persulit, kalau bukan pribadinya dia yang dapat, tapi hakul yakin, pasti Allah balas keburukanmu. Mungkin anakmu akan dapat. Nanti juga akan dipersulit orang ketika dia mengurus sesuatu. Mudahkan urusan orang, supaya Allah pun memudahkan urusanmu. Nah, banyak chapter kehidupan dilihat oleh Allah, tapi waktu yang terbatas. Nah, ketika Nabi menghadapi rasa duka itu, sudah perjalanan, naik Masjidil Haram, ketemu dengan Allah, lalu apa Allah kasih hadiah dalam keadaan Nabi lagi duka? Apa Allah kasih, Bu? Ibadah apa? Ibadah apa, Bu? Salat. Kenapa Allah tidak beri perintah puasa? Allah tidak perintah haji. Apa yang Allah perintahkan? Salat. Itu berarti dalam hidup ini ada masalahmu, salatlah kau perbaiki. Kau lagi gundah gulana, lagi duka, menghadapi masalahmu, solatmu kau perbaiki, biar Allah yang selesaikan masalahmu. Di sini ada ndak orang ndak ada masalahnya? Ada kira-kira di dalam ruangan ini ndak ada masalahnya? Ada? Aduh, muka-muka bunuh masalah juga saya lihat kita ini semua, Pak. Mana ada orang ndak ada masalahnya, Pak? Ini Bapak yang menceramah. Bapak pikir ndak ada masalah saya, Pak? Oh, banyak masalah saya, Pak. Nggak ada pernah tinggal di rumah, belum lagi capek selesai dipanggil lagi. Dan paling besar masalah saya, banyak janda-janda curhat. Ustadz, adakah doa-doa penenang jiwa? Baru saja suami saya meninggal, saya kirimlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwa saya sudah tenang, Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, oh mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang? Coba lihat deh, ya, waktu kita sekolah, apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja, misalnya di kantor wali kota, selesai masalahnya?
mau kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai. Tidak, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, selesai. Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, ditangkap KPK. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Ini kalau ini saya lihat semua muka-muka saja masalah juga ini Pak. Masalah paling berat saya lihat di sini, bapak mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Mana tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak bilang, tidak mengatakan Dasat kalau ada masalahmu kamu profesor dulu. Dasat ada masalahmu kau jadi menteri dulu, kau jadi anggota DPR dulu, kau jadi orang kaya dulu. Tidak, Allah cuma minta ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Bah, kalau caleg yang janji kita, Anda boleh dijanji sorga, sorga pun dia janji kita. Bahkan fotonya dia balik, kepalanya dibawa, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Tapi kalau Allah yang janji, pasti Allah kasih. Adik-adik sekalian yang lagi gundah gulana cari jodoh, ada yang gagah, akhlaknya kesurupan, ada lagi akhlaknya baik, mukanya hancur. Jadi kan, maka standarnya lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Bapak-bapak yang bisa menentukan kewenangan, mau angkat seseorang, lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, jangan percaya. Tuhannya ajak dia tipu. Apalagi manusia. Lihat saja sholat. Lalu ada yang bilang sama saya, Ustadz, saya sudah sholat Ustadz, tapi kok banyak masalah saya. Iya betul kok sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Kayaknya baru selesai kita duhur. Aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz, betul kok sholat, tapi main-main. Bapak Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Sholat bukannya ingat Allah, ingat duit. Allahu Akbar. Duit tadi 200.000, beli bensin 100.000, kuota 50.000. Mana ini 50 ya? Rakaat kedua masih dicari tuh, rakaat ketiga belum dapat. Begitu salam, oh di bawah sadel. Nah, berarti selama sholat dia tidak ingat Allah, cari duit. Bu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada mudahnya bagi Allah menyelesaikan masalah bapak. Sesuatu yang tidak masuk akal saja Allah bisa selesaikan kalau Allah berkehendak. Ada ndak di sini yang bisa tidur 2 hari 2 malam ndak pernah bangun? Beda kalau koma ya, tidur. Ada ndak? Tidur 2 hari 2 malam ndak bisa, ndak bangun-bangun. Ndak mungkin. Menurut ilmu tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau 309 tahun tidur, Ashabul Kahfi. Ada ndak di sini bisa hidup dalam perut ikan? Ada? Kalau saya, ikan masuk perut saya. Tapi kalau Allah mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, keluar selamat. Ada ndak perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Menurut ilmu kedokteran tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, mengalahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangin Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Ayo, kalau Allah berkehendak, gampang bagi Allah. Kalian mau jadi kepala badan, gampang bagi Allah. Allah cuma minta kamu sholat. Saya sudah sholat Ustadz, yang saya minta Allah tidak kasih. Allah tahu tidak mampu kau pikul itu apa yang kamu minta. Contoh, saya minta hari ini, ya Allah berikan saya private jet, pesawat pribadi. Tiba-tiba besok Allah kabulkan. Tentu saya bingung, mau parkir di mana?
biaya apturnya, hah? Pramugarinya, pilotnya. Tentu anak kau saat penghasilanmu paling 5 sampai 10 juta satu bulan. Karena kalau saya kasih kamu, saya bebani hidupmu namanya. Saya tidak mau membebani di luar kemampuanmu. Perbaiki aja salat, ndak usah cari muka, ndak usah korupsi. Allah kasih kamu yang terbaik. Ada orang Ustaz tidak pernah sholat tapi baik hidupnya, itu istidraj namanya. Yang kamu lihat dari mana? Ini Ustaz bagus rumahnya, itu yang kamu lihat. Yang kau tidak lihat, anaknya kurang ajar. Perempuan pulang larut malam jam 2 dini hari lompat pagar. Saudaraku, makna terpenting dari Isra Mi'raj, ujian keimanan. Yang kedua, semua punya masalah, selesaikan dengan perbaiki sholat. Tak banyak cerita, tidak ada guna pulang pengajian ini kalau masih ada di antara kita pulang masih tidak menunaikan sholat dengan baik. Ada yang bilang, kenapa kau belum sholat? Ustadz, saya masih tukang gosip. Kalau sudah gosip tidak sholat, menang berdiri dosa 2-0. Kenapa kau belum sholat? Saya masih judi online. Kau sudah judi online. Kau tidak sholat, judi online lagi 2-0. Kalau kau judi online, sholat 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Tentu bagus 0-2. Tidak judi, sholat lagi. Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak campurkan antara hak dan batil. Sholatmu sholat, puasamu sholatmu sholat, dosamu dosa. Tapi kalau kau sudah tidak sholat, semua amal-amalmu tidak ada gunanya. Yang pertama kali nanti ditanya ketika Bapak masuk di kubur adalah sholat. Ketika sholat baik, amalmu yang lain baru diperiksa. Ketika sholatnya tidak beres, kata Allah, hapus semua kebaikannya. Tidak ada gunanya. Ibu bapak, kalau bapak ditugaskan ke satu daerah tidak senang, ada pilihan tidak? Bapak ditugaskan ke wilayah yang bapak tidak senang, ada pilihan? Ada pilihan pak? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai. Ibu-ibu punya suami yang tidak bagus, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Cerai, selesai. Bapak-bapak punya istri cerewet, malas masak, kuat makan, ada pilihan? Ada. Bapak malah 2 pilihannya, tambah atau ganti. Iya toh? Iya. Bapak pergi merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak ada nyamannya, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngompol. Selesai. Menderita di dunia masih ada pilihannya. Tapi kalau bapak ibu masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Hah, enggak enak di kubur. Wih, ada malaikat, keluar dulu. Oh, bapak keluar lagi. Viral satu dunia, Pak. Dan orang paling menderita di alam kuburnya, kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Itulah makna dari kata Prof tadi. Penting ini sholat, sehingga tempat penerimaannya pun penting, cara penerimaannya pun penting. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika perintah sholat, tidak hanya ayat yang turun, tapi Muhammad SAW diundang datang menghadap kepada Allah. Kenapa? Menerima perintah yang sangat penting. Ketika ada perintah dari Pak Prof kepada seluruh jajaran Sulawesi Selatan, himbauan saja sifatnya, cukup di WhatsApp kepala di daerah-daerah masing-masing. Tapi kalau itu surat penting, tidak boleh di WhatsApp. Pejabat daerah datang menghadap ke kantor pusat untuk terima surat penting ini. Sholat begitu pentingnya, sehingga cara penerimaannya pun spesial. Maka merugi orang-orang yang setengah mati cari uang, lalu dia tinggalkan sholat. Sepanjang jalan tadi dari sini, dari hotel ke sini, saya bilang memang luar biasa hidupnya orang Jakarta. Kadangkala dia tinggalkan rumahnya, sudah sholat subuh dia keluar, pulang jam 8 atau jam 9 malam. Lalu sayangnya dia tinggalkan sholatnya. Begitu tiap hari, 1 minggu lagi, 1 bulan, tahun baru lagi, taunya pensiun, taunya masuk rumah sakit, taunya sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia pasti ditinggal,
Dan orang yang paling merugi di dunia ini adalah orang yang menganggap enteng sholat. Agar kita tidak termasuk orang yang merugi, maka kantor kita diberikan keistimewaan untuk melakukan acara keagamaan Isra Mi'raj ini, agar bukan sekedar mengeluarkan anggaran, agar ada manfaat transformasi nilai-nilai Isra Mi'raj itu dalam dunia pekerjaan, sehingga pekerjaan kita dapat honor gaji setiap bulannya dari negara, juga dapat amal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.